Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Bari. Kita masuk materi peluang empirik, peluang komplement, serta frekuensi harapan. Oke, kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan peluang empirik? Peluang empirik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian A terhadap percobaan yang sudah dilakukan. Jadinya intinya peluang empirik itu adalah mencari kemungkinan suatu kejadian tapi dengan beberapa kali percobaan. Oke, langsung contoh saja. Ya, jadi ini dalam simbol rumusnya seperti ini. Peluang empirik PA, KA itu banyak kejadiannya dan NS itu banyak percobaannya. Oke, contoh pertama. Sebuah dadu dilempar 30 kali. Ya. Nah, ketika dadu dilempar 30 kali, kemungkinan seperti ini. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dadu 1 muncul 3 kali. Dadu 2 muncul 5 kali. Dadu 3 4 kali. Dadu 4 7 kali dan seterusnya. Jumlah munculnya ini ada 30 kali. Nah, dari sini kita dapat mencari peluang empirik. Muncul mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 itu munculnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Berarti peluangnya adalah 4/30. Jadi kejadian angka 3 itu ada 4, dibagi 30 itu banyak percobaannya. Paham ya? Contoh yang kedua, 2 buah koin kita lempar secara sama-sama sebanyak 20 kali. Berikut ini adalah hasil dari pelemparan tersebut. Oke, kita sudah belajar kemarin peluang teoretik ya. Ini 2 koin kalau dilempar itu bisa angka gambar, bisa dua-duanya gambar angka, bisa dua-duanya gambar dan bisa koin pertama gambar, koin kedua angka. Nah, kalau peluang empirik ini kita beberapa kali percobaan. Oke, yang kejadiannya angka gambar ada 6, angka-angka ada 5, gambar angka ada 5 dan gambar semuanya ada 4. Pertanyaannya adalah tentukan peluang empirik muncul 2 koin bersisi sama. Oke, 2 koin sisi sama itu yaitu dua-duanya angka, bisa juga dua-duanya gambar. Yang dua-duanya ada angka 5, yang gambar ada 4. Ya. Nah, itu dijelaskan ya. Maka banyaknya kejadian adalah 9. Berarti peluang empiriknya adalah banyak kejadian dibagi berapa kali percobaan. Berarti 9/20 kali lemparan. 9/20. Sangat mudah ya. Contoh ketiga. Si Mehmet melakukan latihan penalti. Dia jadi nendang penalti sebanyak 20 kali tendangan. Nah, hasilnya itu didapatkan golnya 16 kali, ditepis 3 kali, keluar gawang 1 kali. Pertanyaannya adalah tentukan presentasi gol si Mehmet melakukan gol penalti. Jadi presentasi ini berarti dalam bentuk persen. Artinya kita cari dulu peluang empiriknya. Oke, peluang empirik gol. Gol itu ada 16 kali dari 20 kali, berarti 16/20. Karena minta presentasi dikalikan 100%, ya jadi dapat 80%. Jadi dia peluangnya itu 80% gol si Mehmet ya. Oke. Untuk yang kedua, kita akan menjelaskan peluang komplement satu kejadian. Oke. Kita harus tahu bahwa besar peluang itu adalah 0 sampai 1. Atau dalam persen itu 0% sampai 100%. Peluang komplement ini hanya berisi kemungkinan 2 kejadian saja. Jadi tidak ada kejadian yang lain. Dia biasanya kejadiannya 2. Iya dan tidak atau misalnya apa, kita lihat sini ya.
Nah, itu peluang kejadian A ditambah peluang selain kejadian A jumlahnya 1. Tuh, jadi dia hanya 2 kejadian aja, iya dan tidak. Oke, langsung contoh aja. Jadi PA itu peluang kejadian A, P komplement A, kebalikan dari peluang kejadian A. Contoh, peluang Messi mencetak gol penalti adalah 0,89. Tentukan peluang Messi tidak bisa mencetak gol. Oke, berarti peluangnya adalah sisanya dari 1 ya. 1 dikurang 0,89. Jadi jawabannya adalah 0,11. Kalau dijadikan persen ya dikalikan 100% saja. Ya, jadi kita dapatkan peluang Messi tidak bisa mencetak gol 0,11. Jadi peluangnya hanya 2 kejadian saja. Di sini ini contohnya gol sama nggak gol. Jadi ada 2. Jadi peluang komplement itu ada 2 kejadian. Contoh kedua. Andi sama Badi, dia teman akrab. Mereka berdua melakukan ujian secara bersama-sama untuk masuk perguruan tinggi favorit. Bila peluang Andi dan Badi lulus tes ya. Jadi peluang Andi 0,82, peluang Badi 0,75. Tentukan peluang salah satu dari mereka lulus. Oke. Nah, kita sudah belajar peluang teoritik. Bila ada 2 orang melakukan bersama-sama, itu bisa ada 4 kejadian di sini nih. Ya. Pertama, ya. Di sini kita lihat dulu. Kita cari dulu peluangnya ya. Kalau Andinya lulus 0,82, berarti kalau nggak lulus 0,18. Dikurang aja 1 kurang. Kalau Badinya lulusnya 0,75, berarti nggak lulusnya 0,25. Ya. Nah, 2 orang itu kalau tes bersama-sama akan ada 4 kemungkinan. Pertama, si Andinya lulus, Badinya lulus. Berarti dua-duanya lulus. Ini kayak koin nih. Nah, kita cari peluangnya itu berarti bisa kita cari nih. Peluang Andi lulus, Badi lulus yaitu dikalikan saja kedua peluangnya. 0,82 dikali 0,75. Jadi peluang mereka berdua lulus 0,165. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua itu Andi lulus tapi Badi nggak lulus. Kita kalikan saja, Andi lulus kan peluangan 0,82 dikali Badi lulus Badi lulus tidak lulus 0,25 sama dengan 0,205. Yang ketiga, kemungkinan ketiga kalau mereka berdua ujian itu Andinya nggak lulus tapi Badinya lulus. Berapa peluangnya? Andi tidak lulus 0,18, Badinya lulus 0,75 dikalikan. Jadi sama dengan 0,135. Yang terakhir, kedua-duanya itu nggak lulus ya. Andi nggak lulus, peluangnya 0,18 dikali Badi tidak lulus, peluangnya 0,25 sama dengan 0,045. Nah, pertanyaannya itu adalah salah satu dari mereka lulus. Berarti kejadiannya itu bisa Andi lulus, Badi nggak lulus, atau juga Andi nggak lulus tapi Badi lulus. Ya peluangnya di sini ya. 0,205 ditambah 0,135. Kita dapatkan peluang salah satu dari mereka tidak lulus atau peluang salah satu dari mereka lulus itu 0,340. Oke ya, paham ya? Baik, mudah-mudahan paham. Oke, terakhir untuk frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Ya, jadi jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian
setiap percobaan itu adalah PK, maka frekuensi harapan itu tinggal kita kali. Berarti frekuensi kejadian A itu adalah banyaknya percobaan dikalikan peluangnya. Contoh, paham ya? Oke, itu udah keterangannya ya. 2 buah dadu kita lempar 100 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu bersisi sama. Oke, kita sudah belajar peruang teoretik. Dadu itu bersisi sama itu gimana? Ya, dia bisa dari 36 kemungkinan ya. Jumlah sisi sama itu ada 6 kemungkinan. Ya, seperti ini kejadiannya. Bisa dua-duanya 1, dua-duanya 2, dua-duanya 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Ya. Jadi peluangnya itu adalah 6/36. Karena 2 dadu itu sampelnya itu 36 seluruhnya. Kita kalikan 180 percobaan. Jadi ini diganti ya. Ini bukan 100 kali tapi 180. Jadi sama dengan 30 kali muncul. Jadi intinya gini. Dua dadu kalau kita lempar sebanyak 180 kali, muncul 2 dadu bersisi sama dari 180 kali lempar itu cuma ada 30 kali muncul. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Ini kayak berjudi sebenarnya nih ya. Oke. Dari 180 percobaan muncul dadu bersisi sama, kemungkinan besar ada 30. Baik, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.